Assalamualaikum. Permisi, selamat siang Bu Tiffany. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Mbak Sinta, silakan masuk Mbak, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Mbak Sinta habis dari mana ini? Habis dari ruang OSIS Bu. Oh, habis dari ruang OSIS, habis rapat ya? Iya, Oh alah, iya iya. Oh iya Mbak Sinta, ngomong-ngomong Mbak Sinta ada apa? Kok tumben banget datang ke ruang konseling? ya Bu, ada suatu hal yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Begitu. Baik, Mbak. Ibu ucapkan terima kasih. Namun, Mbak Sinta, sebelumnya Ibu mohon maaf, jam 2 nanti Ibu ada rapat dengan kepala sekolah dan kita hanya mempunyai waktu sekitar 30 menit. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu selama 30 menit ini dengan sebaik-baiknya ya, Mbak. Baik Bu. Oke, Mbak Sinta, kalau Ibu boleh tahu apa yang ingin Mbak Sinta ceritakan kepada Ibu? Jadi gini Bu, sebentar lagi kan saya lulus sekolah dan saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya sudah menentukan jurusan apa yang akan saya ambil, yakni jurusan BK. Saya juga sudah menentukan universitas mana yang akan saya pilih. Tapi orang tua saya tidak setuju Bu dengan jurusan dan universitas pilihan saya. Gitu. Kalau Ibu boleh tahu, apa yang membuat orang tua Mbak Sinta tidak setuju dengan jurusan dan universitas yang Mbak Sinta pilih? Orang tua saya itu bilang nih kalau jurusan yang akan saya pilih itu nggak penting dan universitas yang saya pilih juga katanya terlalu jauh. Kemudian orang tua saya juga bilang ke saya Bu kalau mereka udah nentuin universitas dan jurusan yang cocok untuk saya. Gitu ya Mbak. Eh, Sampai saat ini ya Bu, saya sendiri aja sampai bingung gitu loh Bu, bingung dan heran sama orang tua saya, khususnya sama ayah saya sih Bu. Ayah saya itu pinginnya saya selalu mengikuti dan menuruti apapun keinginannya. Ditambah ayah saya itu tipe orang yang selalu kekeh dalam pendapatnya. Pokoknya ya nyebelin banget lah Bu intinya. Iya iya Mbak Sinta, Ibu dapat mengerti apa yang Mbak Sinta alami. Sampai saat ini dapat Ibu simpulkan bahwa Mbak Sinta sedang ada masalah dengan keluarga Mbak Sinta, yaitu masalah mengenai studi lanjutan Mbak Sinta. Kemudian Mbak Sinta juga sudah memiliki jurusan dan universitas yang akan dituju. Namun orang tua Mbak Sinta tidak menyetujuinya dengan alasan sudah menentukan jurusan dan universitas yang sesuai dengan Mbak Sinta. Begitu ya, Mbak? Nah, iya Bu, jujur ya Bu, saya tuh udah nggak paham lagi sama pola pikir ayah saya. Ibu saya juga selalu mendukung ayah saya terus. Kalau kayak gini terus ya mendingan mulai sekarang sih saya nggak mau nurut lagi sama orang tua saya. Saya juga nggak mau sih minta saran untuk pendapat sama mereka lagi. Sebentar, sebentar. Coba Mbak Sinta pikirkan lagi tentang rencana yang akan Mbak Sinta lakukan tersebut. Karena biar bagaimanapun mereka orang tua Mbak Sinta. Iya iya sih Bu, tapi kan ya gimana ya Bu, saya tuh nggak mau Bu diatur-atur terus. Saya juga tuh pingin gitu loh kayak teman-teman yang lain yang selalu didukung orang tuanya. Apa yang mereka sukai dan apa yang mereka minat tuh selalu disupport gitu loh. Sedangkan saya selalu ditentang kan Bu. Padahal ya Bu, untuk jurusan BK itu udah jadi cita saya sejak SMP. Saya selalu belajar dan melakukan yang terbaik. Saya selalu menuruti apa yang orang tua saya mau. Saya berpikir bahwa ketika saya nurut dengan orang tua saya, ya mereka akan memahami saya dan pokoknya memberikan sedikitlah kebebasan kepada saya. Tapi itunya enggak. Iya, iya. Namun Mbak Sinta, setelah Ibu mendengarkan ceritamu, Ibu ingin bertanya, apakah Mbak Sinta sudah mencoba untuk membicarakan hal tersebut secara baik-baik dengan orang tua? Hmm, belum sih Bu. Ya gimana ya, soalnya udah terlanjur males Bu. Nah, kalau begitu menurut Mbak Sinta udah tepat belum tindakan tersebut? Belum sih Bu. Oke, kalau seperti itu, menurut Mbak Sinta, apa yang seharusnya Mbak Sinta lakukan? Hmm, apa ya? Mungkin saya akan mencoba untuk menemui orang tua saya, kemudian minta maaf terlebih dahulu,
Lalu saya akan mencoba untuk membicarakan alasan mengapa saya tidak setuju dengan jurusan dan universitas pilihan ayah dan ibu saya. Bagus, Mbak Sinta, benar sekali. Sesuai pernyataan Mbak Sinta barusan, Mbak Sinta ingin menemui orang tua, kemudian meminta maaf dan menjelaskan alasan mengapa tidak setuju dengan jurusan dan universitas pilihan orang tua. Maka, sangat baik sekali jika rencana tersebut dapat dilaksanakan, dan pastinya orang tua Mbak Sinta akan mempertimbangkan lagi apakah Mbak Sinta diperbolehkan kuliah di jurusan BK. Gitu ya, Bu. Terus Bu, bagaimana jika setelah itu saya juga menjelaskan kepada orang tua saya bahwa BK itu penting dalam kehidupan dan merupakan pekerjaan yang mulia dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Baik Bu, kalau begitu saya akan berusaha untuk meyakinkan orang tua saya dan saya akan buat mereka percaya dan tidak perlu mengkhawatirkan diri saya. Ibu setuju Mbak Sinta, bagus sekali rencana Mbak Sinta itu. Ibu bangga dengan Mbak Sinta karena Mbak Sinta sudah mampu mencari solusi untuk masalah yang sedang Mbak Sinta hadapi. Ya Bu, uh, saya jadi merasa bersalah ya sama orang tua saya. Pikiran saya terlalu sempit, bahkan ya sempat ingin melakukan hal yang negatif. Ya sudah Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Pikiran saya jadi lebih terbuka, perasaan saya juga jadi sedikit lega. Puji Tuhan, kalau seperti itu Mbak Sinta, Ibu juga ikut senang bisa membantu Mbak Sinta. Kalau begitu Mbak Sinta, apakah masih ada hal yang ingin Mbak Sinta bicarakan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu. Baik, kalau begitu karena Mbak Sinta juga sudah tidak ada satu hal yang ingin dibicarakan, izinkan Ibu untuk menyimpulkan pembicaraan kita pada hari ini. Di awal, Mbak Sinta mengatakan bahwa Mbak Sinta sedang mengalami masalah dengan orang tua, yaitu orang tua Mbak Sinta tidak setuju dengan jurusan dan universitas yang akan Mbak Sinta ambil. Mbak Sinta juga mengatakan bahwa jurusan yang Mbak Sinta pilih, yaitu jurusan BK, merupakan impian Mbak Sinta dari SMP. Namun itu ditentang oleh orang tua karena dianggap tidak penting. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Mbak Sinta berencana untuk berbicara secara baik-baik dengan orang tua dan memberikan alasan-alasan yang mendukung pilihan jurusan Mbak Sinta. Gitu nggih, Mbak? Baik Bu. Nah, karena juga menunjukkan pukul 2 kurang 5 menit, mari kita akhiri proses konseling kita pada hari ini ya Mbak. Dan Mbak Sinta jangan sungkan-sungkan untuk datang menemui Ibu jika mengalami kesulitan. Mungkin setelah Mbak Sinta sudah melakukan rencana Mbak Sinta, kita bisa bertemu lagi untuk mengetahui bagaimana hasilnya. Begitu nggih Mbak? Ya baik Bu, sekali lagi terima kasih. Terima kasih ya Bu sudah. Kalau begitu saya pamit dulu. Iya Mbak Sinta, hati-hati di jalan ya. Baik. Oke, saya sebagai observer 1 menilai Mbak Tiffany sebagai konselor sudah baik, sudah menerapkan teknik termination dan juga teknik summary. Untuk ekspresi wajah juga sudah pas. Terima kasih. Saya sebagai observer 2 setuju dengan observer 1. Tadi Mbak Tiffany juga sudah menerapkan teknik summary dan termination di akhir. Terima kasih. Saya sebagai observer 3 setuju dengan observer 1 dan 2. Mbak Tiffany sebagai konselor sudah baik, sudah menerapkan teknik summary dan termination dengan baik dan teknik-teknik yang kita pelajari sebelumnya. Terima kasih.